Halo Sahabat Atma, selamat bergabung di Unika Atma Jaya. Perkenalkan, nama aku Kiara dan sekarang aku ditemani oleh MH, dan kami berdua akan menemani teman-teman dalam pengenalan kampus 2020, gelombang kedua. Betul banget nih ya. Oh iya, kan kuliah udah mulai, gimana nih kuliah online-nya? Asik sih, tapi ya kangen aja sama kampus, udah lama nggak ketemu. Oh iya, sama sih aku juga. Oh, berarti teman-teman angkatan 2020 belum ke kampus sama sekali dong ya? Oh iya, bener juga tuh ya. Kalau gitu, kita harus menunjukin nih ke mereka penampakan dari kampus kita, Unika Atma Jaya. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya. Bentar. Kenapa? Sebelum kita nunjukin ke mereka penampakannya, kayaknya kita harus ngajarin sesuatu deh ke mereka, supaya jiwa-jiwa Atma Jaya mereka bisa membara. Oh, kayaknya aku tahu nih. Kamu mau ngajarin jargon pengenalan kampus ya? Bener banget, kamu tahu kan? Tahu dong, belum siap pengenalan kampus kalau belum tahu jargonnya. Nah, kalau gitu, yuk langsung kita ajarin. Oke, ayo. Teman-teman, ketika aku bilang Unika, maka teman-teman akan menjawab Atma Jaya. Kalau aku bilang Atma Jaya, maka teman-teman akan menjawab dengan Unika. Kalau kami bilang Unika Atma Jaya, maka teman-teman akan menjawab membangun kepedulian, merajut kebinekaan. Oke, mungkin langsung kita coba aja kali ya. Oke. Oke, siap ya teman-teman? Unika. Atma Jaya. Atma Jaya, Unika. Unika Atma Jaya, bangun kepedulian, merajut kebinekaan. Nah, setelah kita ngajarin jargon, kita mau ngapain lagi nih Ki? Sebelum kita nunjukin dari penampakan kampus kita. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya diteruskan dengan Mars Atma Jaya dan Himna Atma Jaya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita nyanyi. Oke, teman-teman ambil posisi ya. Oke, hormat, gerak. Sekarang kita akan menyanyikan Mars Atma Jaya dengan tangan kanan dikepalkan dan diletakkan di dada kiri. Universitas berasaskan Pancasila, cita
Sekarang kita akan menyanyikan lagu Himne Atmajaya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Atmajaya, dan Himne Atmajaya, kita akan langsung mendengarkan kata sambutan dari orang nomor 1 nih. Wah, nomor 1. Siapa, Ki? Jokowi? Bukan, orang nomor 1 di Atmajaya. Pada penasaran kan? Nah, beliau adalah Rektor Unika Atmajaya. Wow, kalau gitu langsung aja yuk kita lihat. Yuk. Kepada para mahasiswa baru Unika Atmajaya, saya sampaikan selamat datang. Perkenalkan, saya Agustinus Prasetyantoko, Rektor Unika Atmajaya. Unika Atmajaya di bawah Yayasan Atmajaya dan Ketua Pengurus Yayasan Atmajaya hari ini adalah Ibu Dianawati Santoso. Sementara itu, Ketua Pembina Atmajaya adalah Kardinal Ignatius Suharyo. Dan dalam kegiatan sehari-hari kita di Unika Atmajaya, saya akan dibantu oleh Wakil Rektor 1, Ibu Mahdalena Halim, bidang akademik, Wakil Rektor bidang mahasiswa dan alumni, Bapak Prajaka Wahyu Baskara, dan Wakil Rektor bidang penelitian dan kerjasama akan dibantu oleh Bapak Eko Adi Prasetyo. Selain itu ada pastoran mahasiswa Atmajaya, yaitu Romo Yogo Prasetyo. Saya menyampaikan selamat datang kepada Anda semua. Dengan ini Anda menjadi keluarga besar Atmajaya, komunitas Atma, sahabat Atma. Dan dalam waktu ke depan ini, kita akan menjalani proses pendidikan di Atmajaya. Tentu saja yang pertama, situasinya tidak memungkinkan kita untuk bertemu dan kita masih akan belajar secara online. Kita akan bantu secara maksimal, baik dari sisi teknologinya, baik dari sisi kurikulumnya, sebisa mungkin meskipun tidak bertemu secara langsung, tetapi tetap secara maksimal bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, selain Anda juga tentu saja kuliah menyelesaikan studi, tetapi masa pendidikan di Atmajaya harus dimanfaatkan untuk membangun jati diri Anda sebagai pribadi. Dan Anda nanti kalau lulus dari Atmajaya itu diharapkan menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan atau melakukan transformasi. Karena pada dasarnya perjalanan Anda di Atmajaya ini adalah perjalanan perubahan itu sendiri, perjalanan transformasi. Jadi Anda harus mengalami transformasi menjadi manusia yang lebih baik. Kita punya nilai inti yaitu KUPP, Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli. Anda diharapkan menjadi pribadi yang bertransformasi menjadi semakin punya prinsip-prinsip Katolik. Katolik tidak Kristiani, tidak harus itu adalah soal agama, tapi ini soal nilai yang cinta kasih dan sebagainya.
Tetapi yang penting adalah Anda harus menjadi pribadi yang unggul dan peduli, karena itulah esensi dari pribadi yang transformatif itu. Jadi artinya Anda diajak untuk menjadi pemimpin, pertama-tama adalah pemimpin diri Anda sendiri, melakukan perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan nanti pada akhirnya Anda akan menjadi pribadi yang unggul dan juga selain unggul bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan di sekitar Anda. Itulah yang kita harapkan nanti Anda lulus dari Unika Atmajaya. Sekali lagi selamat datang dan selamat menjalani pendidikan di Unika Atmajaya. Dengan mengenakan jaket alma mater ini, sahabat Atma, pengenalan kampus gelombang kedua, Anda semua resmi menjadi mahasiswa Atmajaya. Selamat untuk Anda semua. Nah, bangga banget kan teman-teman, sekarang kita udah gunain Almet Oren ini. Betul banget nih, Ha. Nah, teman-teman juga harusnya bangga karena sekarang kalian telah menjadi bagian dari keluarga Unika Atmajaya. Karena kita sudah menjadi mahasiswa di Atmajaya, yuk langsung aja kita lihat ke dalamnya. Oke. Nah, Ki, kamu tahu nggak ini foto apa? Ini kampus Atma kan ya? Tapi kampus yang mana ya? Nah, teman-teman, Kiara, ini adalah kampus 1 Semanggi Unika Atmajaya. Daripada lama-lama, yuk langsung kita lihat ke dalamnya. Nah, keren banget kan kampus 1 Semanggi ini. Keren banget sih, Ha. Emang kampus Atma tuh ada berapa sih? Nah, kampus Atma itu ada 3. Langsung aja yuk kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, Ki, kamu tahu nggak ini kampus Atmajaya yang keberapa dan di mana? Oh, ini tuh kampus 2 Atma yang ada di Pluit kan? Benar banget. Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat ke dalamnya.
Wah, asik banget nih suasananya. Pasti mendukung ya buat belajar. Benar banget, Ki. Dan buat teman-teman dari kedokteran dan ilmu kesehatan, disinilah tempat kalian belajar nanti. Tapi kalau anak dari fakultas atau jurusan lain boleh mampir nggak? Tentunya boleh dong. Oke. Nah, tadi tuh katanya Atmajaya ada 3 kampus. Yang terakhir di mana nih, Ha? Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat ke kampus 3 BSD. Wah, udah 3 kampus, beda-beda semua dan keren-keren semua lagi ya, Ha? Iya dong. Tapi Ki, udahan yuk jalan-jalannya. Capek nih. Ya tenang aja, kan kampus Atma emang cuma ada 3. Bener sih, tapi siapa tahu mau muter-muter ke Atmajaya. Kan letak Atmajaya itu strategis banget teman-teman. Oke, betul sih, Ha. Tapi itu lain kali aja ya, nanti lama-lama kita jadi tur Jakarta lagi. Oke, Ha, sekarang kita mau ngapain nih? Oke, kan tadi kita udah dengerin nih orang nomor 1 di Atmajaya. Selanjutnya ada tamu spesial lagi nih Ki. Oh, siapa itu? Ada deh, Atmajaya kan selalu ngasih yang terbaik buat mahasiswanya. Oke, yuk tanpa lama lagi langsung aja kita persilahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Katolik Atmajaya, jajaran pembina dan pengurus Yayasan Atmajaya, seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Atmajaya. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara pengenalan kampus mahasiswa baru Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun akademi 2020-2021. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang baru yang telah bergabung menjadi sahabat Atma. Tumbuhkanlah semangat belajar yang tinggi. Manfaatkanlah kesempatan di kampus tercinta ini untuk menggali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Saat ini bangsa kita tengah menghadapi bencana kesehatan yang dampaknya melanda semua sisi kehidupan manusia.
Pandemi COVID-19 tidak lagi hanya masalah kesehatan, namun kini telah menimbulkan disrupsi terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, peribadatan, keagamaan, keuangan negara, khususnya juga dunia pendidikan. Kita juga baru memperingati HUT RI ke-75. Ada nilai penting yang kita semua harus miliki, yaitu berjuang terus untuk negeri ini dan pantang menyerah. Krisis multidimensi dan ketidakpastian akibat wabah COVID-19 harus kita hadapi bersama dengan penuh semangat juang sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri bangsa kita ketika merebut kemerdekaan. Sahabat Atma dan hadirin yang berbahagia. Pendidikan adalah amanat konstitusi yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkannya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju. Pendidikan mencetak SDM yang unggul dalam ilmu dan pengetahuan. Namun demikian, negara ini memerlukan juga pembinaan karakter. Pendidikan harus menghasilkan kompetensi dan juga karakter yang baik, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Pendidikan dan pengetahuan menjadi modal dasar bagi suatu bangsa untuk memiliki daya saing, unggul secara kompetitif dan komparatif, mandiri, dan menjadi bangsa yang tidak tergantung kepada negara lain. Kampus adalah salah satu sarana pendidikan yang diharapkan peran strategisnya dalam pembangunan melalui berbagai pengembangan konsep, riset, dan inovasi. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait harus terus dilakukan dalam berbagai bidang untuk menghasilkan karya-karya terbaik bangsa. Eksistensi kampus sebagai pusat keunggulan, Center of Excellence, diharapkan selalu memberikan kontribusi dan partisipasi nyata dalam proses pembangunan. Seluruh sivitas akademika harus terlibat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mencerdaskan bangsa. Sahabat Atma dan hadirin yang berbahagia. Variabel utama masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh distribusi di mana semua sektor kehidupan, menguatnya pemanfaatan kecerdasan buatan, penggunaan big data, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan menyebabkan pembangunan tidak lagi linear, tetapi bersifat eksponensial yang berkembang secara pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu memberikan nilai tambah, sumber daya manusia yang dikelola. Kecerdasan buatan menjadi jalan keluar agar negara tidak sekedar menjadi pasar, melainkan juga sebagai pelaku dari revolusi industri 4.0. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menemukan model pengembangan bisnis baru. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang melanjutkan ke pendidikan tinggi masih terbatas. Dari 137,90 juta penduduk usia 15 tahun yang bekerja, data Angkatan Kerja Februari 2020 hanya sekitar 14,22 juta orang atau hanya 10,3% yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Sebagai generasi muda yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi, saya berharap sahabat Atma dapat menjadi agen perubahan dan role model di lingkungan masyarakat melalui penerapan ilmu, pengetahuan, dan keteladanan.
Hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai bangsa yang majmuk rentan dengan terjadinya intoleransi. Untuk itu, pendiri bangsa ini telah sepakat untuk membangun Indonesia sebagai negara yang menjamin kemajmukan. Saya sangat mendukung pengenalan kampus yang bertema membangun kepedulian, merajut kebinekaan, sehingga sahabat Atma dapat mengenal kampus lebih baik, membangun kepedulian dengan kampus dan lingkungan sekitar, dan mengedepankan toleransi dalam beraktivitas di kampus. Saya yakin Unika Atmajaya juga akan mendidik sahabat Atma menjadi cendekiawan yang mempunyai sikap toleransi, cinta kepada sesama, berjiwa nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam merajut kebinekaan. Saya berharap Unika Atmajaya beserta seluruh sivitas akademinya semakin dewasa dan mampu menjalankan peran Tridharma perguruan tinggi, terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, berinovasi dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul, yaitu SDM yang cerdas, sehat, produktif, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan bahwa situasi krisis tidak boleh membuat kita lemah ataupun lengah, apalagi menyerah, putus asa, dan kehilangan arah. Jalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, cuci tangan, kenakan masker, dan jaga jarak. Selamat kepada sahabat Atma. Saya mengharapkan agar kegiatan pengenalan kampus ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Akhir kata, semoga Tuhan meridhoi semua upaya yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru dan bahkan kepada seluruh mahasiswa Atmajaya pada tahun akademi
tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, senang banget ya bisa dikasih sambutan oleh beliau. Iya MH, dan tentunya masih banyak lagi nih. Oke, kalau gitu langsung aja yuk. Check it out guys! Halo sahabat Atma, perkenalkan aku Baby, aku adalah alumni jurusan Psikologi Unika Atma Jaya. Aku mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah menjadi bagian dari keluarga Unika Atma Jaya. Aku juga ingin berpesan, untuk kalian sebagai orang muda, kita harus mempunyai tujuan dalam melakukan sesuatu. Karena jika kita punya tujuan, pasti kita akan melakukannya lebih semangat, lebih tangguh walaupun ada hambatan. Nah, kalian juga harus memanfaatkan perkuliahan ini sebagai kesempatan emas untuk kalian mengeksplor diri dan menemukan tujuan hidup kalian. Walaupun di situasi sekarang ini kondisi yang sangat sulit menghambat pergerakan kita boleh sedih, boleh kecewa, tapi kita tidak boleh menyerah. Mari kita bangkit dan lebih semangat untuk mencapai tujuan kita. Semangat selalu ya semuanya. Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya. Semoga pesan tadi dapat menyemangati mahasiswa baru 2020. Oke teman-teman, kita tadi udah mendengarkan sambutan dari orang-orang penting dan impactful banget nih. Oleh karena itu, jangan lupa ya untuk terus semangat kuliahnya. Dan semoga kedepannya kita bisa seperti mereka. Amin. Nah, Ha, kita udah di penghujung acara nih. Ada pesan-pesan nggak untuk mahasiswa baru? Ada dong. Jangan lupa follow di Michael Hiskia. Kok malah promosi sih? Sorry. Maksudnya kalau mau promosi ajak-ajak. Sama aja. Enggak canda. Oke, sahabat Atma 2020 yang mengikuti pengenalan kampus gelombang kedua, kedepannya akan ada tugas-tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Tapi tenang aja, tugas-tugasnya mudah. Dan ini buat teman-teman kenalan lebih dalam dengan Atma Jaya dan akan berguna untuk kehidupan perkuliahan teman nanti. Oleh karena itu, pastikan tetap update informasi pengenalan kampus dan mengikuti seluruh rangkaian acaranya sampai akhir. Dan tenang aja, bakalan ada pendamping kelompok yang setia membantu teman-teman. Nah teman-teman, untuk informasi selengkapnya, kalian bisa cek di Instagram @pengenalankampus_UAJ. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nah, sekarang untuk menutup acara pada hari ini, kita ada video spesial nih buat teman-teman. Video ini tentang keseruan kuliah di Atma Jaya. Nah, untuk memulai video ini, kalian harus melakukan jargon nih. Tapi jargonnya beda sama yang tadi. Oke, boleh diajarin dulu, Ha? Oke. Jadi, ketika kami bilang siapa kita, teman-teman akan menjawab, Kita anak Atma, kita bangga Atma.
Kayak gitu ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Oke. Siapa kita? Kita anak Atma, kita bangga Atma. Oke, berarti udah pada siap nih ya? Udah siap. Oke, buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk melakukan jargon ini ya. Karena jika kalian tidak melakukannya, maka kalian harus ngulang nih pengenalan kampusnya. Serem banget rektor aja nggak segitunya kok. Bercanda kok, tapi beneran dilakukan ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Siapa kita? Kita anak Atma, kita bangga Atma. Oke, saya Kiara. Saya MH, dan kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Selamat berproses. Selalu semangat. Sampai bertemu lagi. Kita bangga.